sesuatu yang lagi rame banget nih. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Nah, bener banget. Kita hari ini bakalan bahas soal pakaian tradisional. Ngomong-ngomong soal pakaian tradisional, dulu tuh pakaian tradisional itu sering dilupain, dianggap kuno. Tapi sekarang banyak banget nih generasi muda yang menggunakan pakaian tradisional untuk mix and match outfitnya. Dan bisa dipakai buat jalan-jalan, foto, dan sebagainya. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih. Ada dua narasumber kece yang bakalan nemenin aku di sini. Yang pertama itu ada Bunga, mahasiswi yang jago banget buat mix and match outfit. Yang kedua ada Dima, Kepling muda yang pecinta budaya lokal. Nah, mari kita sambut Dima dan Bunga. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Bunga Elvia Marfade. Aku dari Universitas Dharma Wangsa, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Wow, udah akhir-akhir banget ini ya. Iya. Pasti sibuk ya. Saya Bima Pratama Nasution, mahasiswa sekaligus kepala lingkungan di lingkungan Kelurahan Ciagung, Kecamatan Medan Barat. Wah, produktif banget nih. Udah mahasiswa sekaligus Kepling muda. Pasti pribadi saya sendiri mungkin pernah merasa malu untuk memakai baju tradisional, dan untuk pria mungkin memakai batik, dan untuk wanita memakai kebaya. Itu pernah untuk memakainya ngerasa canggung pasti zaman SMA. Tapi sekarang memakai baju batik dan memakai baju tradisional itu tidak hanya di undangan, ke kampus dan ke acara keluarga itu menjadi tren dan menjadi kita sebagai orang yang memakainya keren, Bangga. Batik. Iya, iya. support kita. Ya, support cinta Indonesia Cinta. tapi tetap keren ya. Ya, Bang. betul. NKRI harga mati. Iya, NKRI harga mati. Ini aku nih ya Kak. Ya, Mungkin boleh. dari aku sendiri, dulu SMA tuh kan kita juga ada baju batik ya gitu kan. Tapi memang sebenarnya tuh nggak hanya kita ya yang pakai baju batik. Jadi tapi ada rasa sedikit kayak kikuk gitu sih, lebih kayak ke apa ya? Kayak kayaknya agak rada aneh ya gitu pakai apa, jadi malu segala macam gitu kan. Tapi sekarang karena memang zaman makin modern, jadi tuh untuk styling kebaya tuh makin banyak, untuk mix and matchnya segala macam, bahkan bisa dipaduin dengan jeans gitu. Itu buat diri kayak percaya diri lagi gitu. Tapi kalau untuk di masa-masa SMA tuh kayak malu sih Kak gitu. Malu kayak Jujurnya malu sih. kuno gitu, merasa jadul lah. Iya, istilahnya, iya, Kak. benar-benar. Benar-benar. Nah, tapi ada nih Kak, kekhawatiran kalau ini tuh tren ini tuh bakalan jadi tren sesaat doang, yang masyarakat tuh cuma kayak FOMO. Gimana sih Kak cara supaya ini bisa tetap berkelanjutan, jadi kita tetap melestarikannya dan nggak cuma jadi tren sesaat gitu? Mungkin menurut aku gimana cara supaya ini gak hanya tren sesaat, mungkin dari kita sendiri ya Kak. Kayak banyak anak muda sekarang itu melek soal perbatikan atau kain-kain tradisional gitu. Nah, itu kita kasih edukasi yang mungkin dari orang yang tepat untuk ngasih edukasi itu, bahwasannya batik ini tuh bagus loh gitu, cakep loh kalau dipakai, mungkin dipaduin dengan jeans atau segala macam bahan-bahan gitu. Nah, itu sebenarnya edukasi nggak hanya kita cari, tapi mungkin lebih kita apa ya, mungkin lebih aware aja sih terhadap kain-kain sekarang, karena batik-batik sekarang tuh udah kelewat cakep-cakep gitu kan. Iya, Iya. batik sekarang itu modern ya Kak. Iya. Jadi kita tetap bisa menggunakan batik, melestarikan budaya, tapi tetap nggak jadul atau nggak ketinggalan zaman. Nah, Iya. kalau dari Bang Diman ini gimana nih? Dari saya, kalau ditanya
sekarang itu mungkin tidak ketinggalan kita untuk memakai baju tradisional, dan pemimpin-pemimpin kita sudah mewajibkan perharinya ada untuk memakai baju tradisional seperti batik. Apalagi Kota Medan itu punya batiknya sendiri. Jadi pegawai mungkin diarahkan pimpinan untuk memakai batik setiap hari Kamis, dan mahasiswa diarahkan oleh pimpinan untuk memakai baju batik di hari Jumat. Jadi tidak tertinggal untuk kita memakai baju adat tradisional. Itu kan aja. Oh, oke, baik. Berarti dari pemerintah sendiri menganjurkan atau menertibkan untuk menggunakan batik. Iya, jadi khususnya di wilayah Kota Medan ini kita nggak bakalan melupakan batik gitu. Jadi kita tetap bisa melestarikan batik. Ya benar. Bagus banget, keren banget sih jawaban dari Kak Bunga dan Mas Bima. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat generasi muda ataupun mahasiswa nih yang masih malu ataupun nggak pede kalau pakai batik? Kalau dari aku sebenarnya kalau malu sih harusnya nggak usah malu lagi ya gitu, karena kan kita di sini dimanapun cara kita mengekspresikan diri kita tuh lewat dari diri kita sendiri gitu kan. Apalagi batik itu udah jadi nggak hal yang tabu bagi kita semua gitu. Dan sekarang juga Kak, itu tuh sebenarnya aku punya kiblat perbatikan lah gitu istilahnya. Itu tuh di ada artis penyanyi Yura Yunita, kan tahu Yura Yunita itu. Nah itu tuh dia setiap konser dia tuh pakai batik, kebaya batik gitu. Nah itu tuh cakep banget, cakep sih Kak gitu. Karena kenapa aku bilang kiblat, karena dia memang nggak malu untuk mengekspresikan dirinya dan juga memperkenalkan budaya kita dari baju gitu kan, dari fashion gitu. Nah itu tuh jadi kiblat aku sih untuk supaya lebih percaya diri lagi pakai batik gitu. Iya, Yura Yunita memang keren banget. Jadi kita jadi terinspirasi untuk tetap fashionable tapi melestarikan budaya. Iya, benar. Dari Bang Bima nih, ada nggak pesan-pesan buat pemuda ataupun mahasiswa yang masih malu menggunakan batik? Untuk Gen Z, Gen Alpha, dan jangan kalah sama orang tua yang memakai baju adat tradisional. Mereka aja tidak malu. Kita harus mendukung untuk memakai baju adat tradisional, karena pemerintah Kota Medan juga mengarahkan kita untuk melestarikan itu, memakai baju adat tradisional seperti batik dan mungkin kebaya untuk wanita. Jadi untuk Gen Z jangan pernah malu atau canggung untuk memakai baju adat tradisional, karena baju adat tradisional sekarang udah modern dan keren untuk dipakai. Jadi kalau dipakai baju adat tradisional mungkin kita terlihat ganteng, dilihat oleh para wanita. Nah, dengar itu Gen Z, jangan malu lagi buat pakai pakaian tradisional seperti batik ataupun kebaya. Karena memang saat ini tuh udah banyak banget pakaian tradisional yang lebih modern ya, Bang. Iya, benar. Wah, hari ini kita nambah pengalaman dan pengetahuan yang berharga nih teman-teman. Terima kasih banyak untuk Bang Bima dan Kak Bunga yang udah hadir dan membagikan pengalaman berharganya. Terima kasih juga Kak Nadia. Terima kasih juga, Nadia. Semoga setelah ini teman-teman udah nggak malu lagi dan lebih percaya diri untuk tampil fashionable menggunakan pakaian tradisional. Wah, seru banget nih ngobrolnya hari ini. Makasih banyak untuk Bang Bima dan Kak Bunga yang udah berbagi pengalaman dan pengetahuan yang berharga banget nih kali ini. Terima kasih juga ya Kak Nadia. Semoga abis dengerin podcast ini kamu jadi terinspirasi dan lebih percaya diri menggunakan pakaian tradisional, terutama batik. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, bestie!